Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang titik impas dalam unit dan penjualan dalam dolar. Analisis biaya volume laba atau cash volume profit adalah salah satu alat yang sangat baik untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Bahkan cash volume profit ini adalah salah satu alat yang sangat adaptif, yang paling luas perencanaannya, yang digunakan akuntan manajerial untuk membantu para manajer dalam pengambil keputusan yang baik. Perusahaan-perusahaan menggunakan analisis cash volume profit ini untuk meraih tolak ukur yang penting, seperti titik impas. Titik impas adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, atau titik impas ini bisa dikatakan adalah titik nol, di mana pendapatan dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak menunjukkan keuntungan dan tidak pula menunjukkan kerugian. Jadi, nilai titik impas ini digunakan untuk mengetahui seberapa banyak unit yang harus diproduksi oleh perusahaan untuk menutupi biaya-biaya yang telah perusahaan keluarkan. Selanjutnya adalah margin kontribusi. Margin kontribusi atau selisih antara pendapatan dengan biaya variabel. Mungkin teman-teman masih mempertanyakan bahwa mengapa selisihnya dikatakan margin kontribusi, kenapa tidak langsung saja dikatakan laba operasi? Karena margin kontribusi ini dengan laba operasi ini mempunyai perbedaan, di mana margin kontribusi ini merupakan selisih antara pendapatan dengan biaya variabel, sedangkan laba operasi ini adalah selisih antara pendapatan dengan biaya variabel atau beban variabel dan biaya tetapnya. Selanjutnya yaitu titik impas yang dihitung dalam unit. Untuk mengetahui titik impas dalam unit, kita dapat menggunakan rumus yaitu total biaya tetap dibagi harga kurang biaya variabel per unitnya. Contohnya seperti berikut. Jadi contohnya seperti Mars Company ini menjual mesin pemotong rumput. Dijual dengan harga Rp400 per unitnya dan biaya variabel Rp325 per mesin. Total biaya tetapnya adalah Rp45.000. Jika ingin mencari titik impas dalam unitnya, kita menggunakan rumus total biaya tetap dibagi harga kurang biaya variabel per unit. Sehingga kita memasukkan nilai-nilai ini ke dalam rumus. Total biaya tetap sebesar Rp45.000, harga sebesar Rp400, dan biaya variabel per unitnya yaitu Rp325. Sehingga kita mengurangkan antara harga kurang biaya variabel per unit, menghasilkan Rp75. Sehingga kita membagi antara total biaya tetap dengan Rp75, sehingga menghasilkan 600 unit. Jadi Mars Company ini harus memproduksi di atas 600 unit supaya ia mengalami keuntungan. Jika dia memproduksi barang di bawah 600 unit, maka Mars Company ini akan mengalami kerugian. Mungkin cukup sekian. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Fajri Amal Judi, kelas akuntansi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang titik impas dalam nilai penjualan. Rumus titik impas dalam nilai penjualan adalah total beban tetap per rasio margin kontribusi. Nah, untuk mengetahui titik impas
penjualan, kita harus memahami persamaan tentang margin kontribusi. Untuk mendapatkan margin kontribusi terdapat dua rumus, yaitu total margin kontribusi per penjualan atau margin kontribusi per unit per harga jual per unit. Dengan demikian, dengan memahami persamaan tadi, kita bisa memahami tentang titik impas penjualan ini. Kita bisa melihat contoh pada Cornerstone 43 tentang bagaimana cara menghitung margin kontribusi, dan pada Cornerstone 4.4 tentang titik impas bentuk penjualan atau satuan mata uang dolar. Saya Faisal Arman di sini akan menjelaskan materi dari kelompok saya yang saya mendapatkan bagian mengenai unit dan penjualan dolar yang dibutuhkan untuk meraih target laba suatu perusahaan. Dalam perusahaan mempunyai istilah pencapaian-pencapaian tertentu yang dimana mereka melakukan proses sehingga mendapatkan keuntungan. Jadi pada dasarnya perusahaan itu menciptakan target-target sehingga laba penjual yang mereka buat akan mendapatkan laba yang mereka inginkan sehingga ada keuntungan dalam hal itu. Kemudian dalam hal ini ada dua pemahaman mengenai target untuk mencapai target tersebut. Yang pertama mengenai unit harga terjual yang didapatkan sehingga harga terjual. Mengenai unit ini, unit berarti di mana seberapa besar unit yang ia jual dalam unit yang mereka jual perusahaan sehingga dapat memenuhi target mereka. Salah satu rumusannya itu seperti jumlah unit untuk memperoleh target laba, yaitu sama dengan total biaya tetap ditambah dengan target laba. Kemudian dibagi dengan harga jual dikurangi dengan harga variabel per unit. Salah satu contohnya adalah berupa di buku. Kalian bisa lihat dan saya juga bisa jelaskan sedikit mengenai contoh tersebut, di mana mula-mula perusahaan Whitler kita mengasumsikan bahwa dia mempunyai target sebesar $37.500 dan dia mempunyai beban sebesar $45.000 dan harga perjual per unitnya itu barang yang dijual sebesar $400 dan harga variabel per unitnya itu sebesar $325. Kita masukkan saja langsung rumusannya seperti tadi yang akan menghasilkan sebesar 1.001 unit. Nah, 1.001 unit ini berarti bahwa perusahaan Waltet ini harus menjual barang sebesar 1.001 unit ini agar mencapai target yang mereka inginkan, yaitu sebesar $37.500. Itu yang mereka harus capaikan. Kemudian kita masukkan dalam laporan margin kontribusinya, yaitu pertama kita masukkan dulu penjualannya yang didapatkan melalui margin per unit dikalikan margin per unitnya dikalikan dengan jumlah unitnya tadi yang menjadi penjualan yang menghasilkan sebesar $440. Kemudian dikurangi dengan total laba variabel yang didapatkan melalui variabel per unit dikalikan dengan jumlah unitnya tadi yang hasilnya sebesar $357.500. Dikurangi itu akan menghasilkan total margin kontribusi, yaitu sebesar $82.500. Nah, setelah itu dikurangi dengan total bebannya tadi sebesar $42.000 yang hasilnya menjadi laba dari perusahaan tersebut sebesar $37.500. $37.500. Oke. Itu untuk penjualan. Namun apabila terjadi perubahan dalam penjualan unit tersebut, dia pun bertambah ataupun berkurang, dia pun tinggal kita langsung menambahkan rumus saja, yaitu perubahan laba operasinya sama dengan harga margin kontribusi per unit dikalikan dengan perubahan dalam unit terjual tersebut.
margarin dari per unitnya itu margarin dan per unitnya itu dikali dengan perubahan unit terjual. Margarin per unitnya itu merupakan hasil pengurangan dari harga jual barang per harga jual barang dikurangi dengan variabel per unit barang. Oke, itu untuk unit barang yang dijual di sesuai target. Lalu kedua adalah pendapatan penjualan. Pendapatan penjualan ini berarti perusahaan bagaimana ia membuat bagaimana si perusahaan ini menghitung pendapatan dari hasil barang yang dijual, artinya penjualan barangnya dia dapatkan, kemudian akan mencapai target yang diinginkan. Seberapa besar pendapatan yang akan ia dapatkan sehingga targetnya terpenuhi. Ya, rumusannya itu pendapatan yang terjual berdasarkan dolar, kemudian sama dengan tetap total biaya tetap ditambahkan dengan target laba, kemudian dibagi dengan rasio margin kontribusi. Rasio margin kontribusi ini didapatkan melalui harga per unit, harga jual barang dikurangi dengan harga variabel per unit dibagi dengan harga jual barang itu, yang hasilnya sebesar 0,1875. Ini contoh ini saya menggunakan contoh yang dengan pembahasan sebelumnya yang berkaitan dengan buku saja. Kemudian setelah kita mengetahui rasio margin kontribusinya, kemudian kita masukkan nih angka-angka yang tadi dan akan menghasilkan penjualan sebesar $440. Nah, setelah kita tahu penjualan itu, kita masukkan lagi pada laporan laba rugi margin kontribusinya sehingga pembuktiannya. Pertama, penjualan yang kita telah ketahui tadi $440 dikurangi dengan total beban variabel yang di sini didapatkan melalui rasio margin kontribusi dikalikan penjualan sehingga didapatkan seperti tadi 82.500. Kemudian 357.500. Kemudian hasil dari pengurangan itu menjadi total margin kontribusi sebesar 82.500 dan kemudian dikurangi lagi dengan total beban tetap sebesar $42.000 yang menghasilnya sebesar 37.500. Oke. Sebesar 45.700. Kemudian seperti yang tadi, apabila terjadi perubahan dalam pendapatan yang didapatkan itu, maka dia mengubah lagi promosi sedikit mengenai perubahan labanya. Langsung saja rasio margin kontribusinya itu dikalikan dengan perubahan saldonya tadi, perubahan dari penjualannya tadi sebesar berapa, dikalikan itu dan hasil dari itu akan menjadi seberapa besar laba yang dia dapatkan, baik itu kerugian yang didapatkan ataupun keuntungan yang didapatkan. Baik, itu saya dari saya penjelasan materi yang saya bisa jelaskan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Adrian Maulana Faisal. Saya mahasiswa akuntansi B. Nomor itu mahasiswa 90400111852. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang analisis biaya volume laba atau cost volume profit analysis. Baik, dalam hal ini saya akan menjelaskan grafiknya. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan ketiga hal tadi itu, cost, volume, dan profit. Cost dalam hal ini ada biaya variabel dan biaya tetap. Volume itu yang dimaksud adalah volume penjualan, dan profit itu adalah penjualan dikurangi dengan biaya tetap. Dalam penjualan itu ada harga jual per unit dikali dengan unit yang terjual. Baiklah, sebelum masuk ke grafik dari analisis biaya volume laba ini, saya akan pertama menjelaskan tentang BEP atau break-even point. Apa itu BEP? BEP itu adalah situasi di mana sebuah perusahaan tidak mengalami keuntungan dan tidak mengalami kerugian atau kembali modal.
dalam menjelaskan menentukan BEP ini ada 3 rumus yang digunakan. Pertama itu adalah dengan metode persamaan, yang kedua metode CM per unit, dan yang ketiga itu adalah metode metode margin kontribusional. Pertama, yang kedua tadi margin kontribusional per unit, yang ketiga margin kontribusional rasio. Baiklah, yang pertama itu adalah yang pertama adalah metode persamaan. Ya, baiklah, yang pertama itu adalah metode persamaan. Dalam metode persamaan itu kita bisa mencari break even point dengan rumus BEP sama dengan quantity. Quantity adalah jumlah unit yang terjual dikali dengan harga unit yang terjual, harga jual per unit dikurang dengan biaya variabel dikurang dengan biaya tetap. Baiklah, langsung kita masukkan saja angka-angkanya. Yang saya masukkan di sini adalah harga jual per unitnya misalnya 2000 dikurang dengan biaya variabelnya anggaplah 800 dan biaya tetap sebesar 1.200.000. Langsung kita kerja saja, 2000 dikurang 800 sama dengan 1.200 dengan 1.200.000 X. Kita langsung ini 1.200 nya langsung kita balik ke kita pindahkan ke belakang 1.200 sehingga kita bagi 1.200 dibagi 1.200 sama dengan 1.000. Jadi jumlah unit yang harus terjual untuk mencapai break even point itu adalah 1.000 unit. Baiklah, cara kedua itu adalah dengan metode marginal contribution atau MC per unit. MC unit ya. Dalam MC unit ini kita menggunakan rumus yaitu biaya tetap dibagi dengan BEP-nya dulu sama dengan biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dibagi dengan dikurang dengan biaya variabel. Nah, dibagi ini keduanya. Kita langsung masuk ke angka yang tadi, angka yang sama seperti tadi 1.200.000 dibagi dengan harga unitnya tadi itu harga jual per unitnya itu 2.000 dikurang dengan 800 sama dengan, kita langsung saja 1.200 dibagi 1.200, hasilnya sama dengan 1.000 unit, sama seperti tadi, tapi ini bisa seperti kita lihat lebih mudah. Baiklah, metode ketiga itu adalah metode MC ratio, marginal contribution ratio. Caranya itu adalah seperti tadi, biaya tetap, tapi kali ini di bawahnya adalah MC ratio. Dari mana mendapatkan MC ratio itu? Ya, caranya adalah biaya tetapnya kita langsung masukkan saja 1.200.000 dibagi dengan 1 kurang biaya variabel dikurangi dengan harga jual per unit sama dengan 1.200.000 dibagi dengan 800 dibagi 2.000 yang dikurang 1 tadi sama dengan 1.200.000 dibagi 1 dikurang 0,4 sama dengan 1.200.000 dibagi dengan 0,6 ya. Kita bisa kalkulatornya, ada pembagiannya ini, tapi dan sudah saya kalkulator tadi, hasilnya adalah 2 juta rupiah. Baiklah, selanjutnya adalah menjelaskan tentang grafik dalam analisis biaya laba. Saya akan memperlihatkan 3 grafik yang akan digunakan. Yang pertama adalah grafik ini, lalu ini, kemudian ini. Baiklah,
baiklah, yang pertama itu kita coba dalam itu namanya semi analisis. Saya cari di YouTube dan penjelasannya karena yang di buku itu agak kurang jelas. Baiklah, pertama garisnya itu terdiri dari sumbu X, sumbu Y-nya yaitu penjualan dan atau biaya, sumbu X-nya unit dijual. Baiklah, di dalam grafik yang pertama ini yang pertama kita buat itu adalah garis biaya tetap. Ya, kita lihat ini garis biaya tetap yang lurus horizontal. Langsung kita masukkan angka IB tetap tadi yang di pada rumus break even point yaitu 1.200.000. Ya, kita bisa lihat di sini. Yang selanjutnya itu adalah kita menentukan garis biaya variabel, yaitu garis yang ini yang kita ambil tengahnya, garis potongannya. Ya, yang pensil ini. Tapi lalu kita tentukan lagi garis total biaya, tapi garis total biaya itu kita tidak mulai dari nol tapi mulai dari biaya tetap. Kita buat sejajar seperti garis biaya variabel tadi. Lalu kita seperti yang bisa kita lihat ada dalam jika kita lihat seperti ini susah sekali menentukan total biayanya atau daerah arsiran dari total biayanya, maka kita akan menghapus garis BV ini, garis biaya variabel ini untuk menentukan biaya variabel dan biaya tetapnya. Kita hapus dulu. Ya. Baiklah, seperti yang kita bisa lihat langsung kita mendapatkan garis biaya variabelnya itu ada di sini. Sini biaya variabel, di sini biaya tetap, BV-nya, di sini biaya tetapnya, dan di sini adalah total biayanya di daerah sini ya, total biaya. Dan lalu kita buat lagi garis total penjualan, kita tarik dari nol. Dan seperti yang kita lihat antara garis dari total biaya dan total penjualan itu ada bertemu. Ya, yang seperti kita lihat ini. BEP-nya itu kita ambil dari rumus sebelumnya, yaitu jika dalam unitnya itu ada unitnya itu ada 1000. Aduh, salam kayak maaf tadi ada gangguan, saya pikir tadi salah tapi sudah benar. Ya, baiklah, kita ambil dari rumus sebelumnya, dimana jika dalam unit yang dijual itu ada 1000, yang kemudian itu di BEP-nya itu ada dalam bentuk rupiahnya itu ada 2 juta rupiah. Ya, seperti yang kita lihat break even point atau tidak rugi tidak untung. Tetapi kelemahan dalam grafik ini yang seperti bisa kita lihat itu adalah tidak adanya margin kontribusionalnya atau daerah margin kontribusionalnya. Maka dari itu ada tadi yang saya lupa itu menentukan apa tadi. Oh tidak mungkin hasilnya. Baiklah, selanjutnya itu kita akan menentukan margin kontribusionalnya dengan grafik yang ini. Baiklah, seperti yang tadi, pertama sumbu Y-nya penjualan yang biaya dan unit yang dijualnya itu adalah sumbu X-nya. Baiklah, pertama-tama seperti yang tadi itu kita pertama kita itu buat itu adalah tidak ada tadi yang pertama saya lupa jelaskan tentangnya di sini, bahwa mereka ini mengalami laba karena kita seperti yang kita bisa lihat total penjualannya itu berada di total biaya. Nah, di sini daerah labanya, sedangkan kita lihat daerah sini bahwa total penjualannya ada di bawah total biaya, maka mereka akan mengalami rugi. Di sini daerah laba, di sini daerah rugi. Kita tanda pakai pensil. Nah, laba begitu, lalu baiklah, laba rugi. Oke, kita kembali ke grafik yang tadi sebelumnya. Apa tadi? Ya, soal masalah margin kontribusional. Margin kontribusional itu mau dicari, maka kita akan buat tadi pertama itu biaya variabel, lalu kita buat biaya tetap,
Lalu total biaya sama seperti tadi kita menentukan mana daerah biaya variabel dan biaya tetap, maka kita akan hapus garis ini dulu. Lalu kita akan mendapatkan daerahnya, yaitu daerah biaya tetap yang di sini, daerah biaya tetap di sini BT, di sini biaya variabel. Nah, di sini adalah total biaya, total biaya di sini. Baiklah, total biaya. Dan seperti yang tadi kita masukkan langsung unit yang dijualnya, sini 1000 dan sini 2 juta, dan hampir lupa saya juga tadi yang masukkan biaya tetapnya 1.200.000. Baiklah, yang di manakah yang margin kontribusionalnya itu? Margin kontribusional itu rumusnya tadi adalah penjualan dikurangi biaya variabel, maka daerah margin kontribusionalnya itu adalah di sini. Ya, di sini adalah margin kontribusionalnya. Di sini tadi, maaf saya lupa masukkan sini laba, di sini ada rugi tadi. Ya, seperti yang kita bisa lihat, margin kontribusionalnya itu lebih besar daripada biaya tetap. Kita lihat biaya tetap, ini margin kontribusional lebih besar. Apabila margin kontribusional lebih besar daripada biaya tetap, maka akan laba. Dan jika margin kontribusional lebih kecil daripada biaya tetap, maka akan rugi. Contohnya itu apabila margin kontribusional itu berada di sini, seperti yang kita bisa lihat, maka dia akan rugi. Apabila margin kontribusional sama dengan biaya tetap, maka akan BEP atau break even point. Baiklah, garis ketiga ini hanya terdiri atas laba, rugi, dan unit yang dijual. Baiklah, dan perusahaan itu akan mengalami rugi apabila mereka tidak melakukan penjualan, atau mereka tidak melakukan penjualan ya, dan ruginya itu hanya sebesar biaya tetapnya. Berarti di sini 1.200.000. Bagaimana jika perusahaan melakukan satu penjualan? Maka akan tertambah dari margin kontribusional. Margin kontribusional tadi itu adalah MC-nya tadi itu. Saya lupa jelaskan tadi ini margin kontribusional. Margin kontribusionalnya itu adalah 2.000 dikurangi 800 sama dengan 1.200. Ini margin kontribusionalnya. Apabila kita melakukan penjualan 1, maka 1.200 dikurangi 1 dikurangi 1.200, melakukan 2 penjualan, maka 1.200 dikurangi 2.400, melakukan 3 penjualan, maka akan dikurangi 1.200 dikurang 3.600. Dan apabila kita melakukan penjualan sebanyak 1.000 unit, maka kita akan mencapai BEP. Ya, dan pada saat yang kita bisa lihat di sini, kita bisa memasukkan sebuah rumus laba atau ruginya. Ya, dengan rumusnya itu adalah QX dikali dengan QX 1.200 kurang 1.200.000. Ya, seperti yang kita bisa lihat, apabila kita apabila tadi kita melakukan misalkan tadi BEP nya 1.000, itu adalah titik tidak rugi tidak untungnya. Apabila kita melakukan 1.001 penjualan, maka kita akan bertambah 1.200. Berarti 1.001 penjualan, maka kita menambah lagi 1.200. Sama seperti tadi kerugiannya, cuma dibalik lagi, melakukan 2 penjualan maka akan mendapatkan 2.400, melakukan 3 penjualan akan mendapatkan 3.600, dan sekian. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf. Nama saya Jumirawanti. Dalam hal ini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu analisis produk lebih dari satu. Analisis biaya volume laba cukup mudah dilakukan jika hanya terdapat satu jenis produk.
Namun, sebagian besar perusahaan memproduksi dan menjual beberapa jenis produk atau jasa. Meskipun analisis CPP menjadi semakin rumit dengan adanya produk yang berjumlah lebih dari satu. Praktiknya sebenarnya cukup mudah. Mari kita lihat bagaimana kita dapat menerapkan persamaan yang digunakan dalam situasi produk tunggal ke situasi produk lebih dari satu dengan mengembangkan contoh Whittier. Whittier memutuskan untuk menawarkan dua model mesin pemotong rumput. Mesin pemotong rumput manual akan dijual pada harga $400 dan mesin pemotong rumput yang dioperasikan dengan dikendarai akan dijual pada harga $800. Departemen pemasaran yakin bahwa 1.200 mesin pemotong rumput manual dan $800 mesin pemotong rumput yang dioperasikan dengan dikendarai dapat dijual di tahun depan. Mungkin itu saja penjelasan dari materi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Wawan Kurniawan. Dalam hal ini akan menjelaskan tentang materi yang ada di bab 4, yaitu analisis biaya, volume, laba, dan risiko serta ketidakpastian. Mengapa suatu perusahaan ingin menganalisis kelima hal ini? Karena ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam keberlangsungan suatu perusahaan, baik itu perusahaan jasa, perusahaan manufaktur maupun perusahaan dagang, ya, dalam menjalankan operasionalnya, dalam menjalankan bisnisnya dalam dunia yang disebut dengan dinamis. Apa itu dinamis? Sesuatu hal yang berubah-ubah, sesuatu hal yang tidak bisa diprediksi. Jadi perusahaan, ya, harus mengetahui setiap perubahan, baik itu harga jual, baik itu biaya variabel maupun biaya tetapnya, dan memperhitungkan setiap pengaruh dari resiko dan ketidakpastian. Jadi titik impas dipengaruhi oleh perubahan harga jual, margin kontribusi per unit, dan biaya tetap. Dalam hal ini bisa, ya, menggunakan analisis CVP, yaitu cost, volume, dan profit dalam menyelesaikan atau menghitung risiko dan ketidakpastian. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soal yang ada di buku di halaman 191. Jadi di sini saya akan melanjutkan tentang materi yang ada di bab 4, yaitu analisis biaya, volume, laba, dan risiko serta ketidakpastian. Di sini kita akan membahas, ya, contoh soal yang ada di buku di halaman 191. Di sini soalnya, anggap bahwa baru-baru ini Wiltor melakukan penelitian pasar mengenai mesin pemotong rumput manual yang memperlihatkan 3 alternatif yang berbeda. Jadi di sini disajikan ada 3 alternatif. Alternatif yang pertama, jika pengeluaran iklan naik sebesar 8.000, maka penjualan akan meningkat dari 1.600 unit menjadi 1.725 unit. Sedangkan alternatif yang kedua, turunnya harga jual dari 400 menjadi 375. Untuk setiap mesin pemotong rumput akan meningkat penjualannya dari 1.600 unit menjadi 1.900 unit. Untuk alternatif yang ketiga, menurunkan harga menjadi 375 dan meningkatkan pengeluaran iklan sebesar 8.000 akan meningkatkan penjualan pula dari 1.600 menjadi 2.000 unit. Jadi di sini, ya, kita akan menghitung dengan analisis data dari setiap alternatif yang disajikan. Jadi kita melangkah ke alternatif yang pertama. Jadi ini, ya, analisisnya di sini, ya, di sini ikhtisar pengaruh alternatif 1. Jadi sebelum peningkatan pengeluaran beriklan, ya, jadi di sebelah kiri ini adalah data-data sebelum peningkatan pengeluaran beriklan. Jadi di sini ada unit penjualan sebesar 1.600,
margin kontribusi per unit ya 75 dikali dengan 1.600, jadi hasilnya total margin kontribusi 120.000. Jadi dikurangi dengan biaya tetapnya sebesar 45.000. Jadi totalnya adalah 75.000. Terus ya, dengan adanya alternatif satu ini akan merubah data-data sebelumnya, yaitu ya unit penjualannya bertambah sebesar 1.725 dan margin kontribusinya per unit tetap yaitu 75 dikali 1.725 hasilnya 129.375. Jadi di sini dikurangkan dengan beban tetap yaitu sebesar 53.000, terjadi peningkatan sebesar 8.000. Jadi totalnya di sini adalah 76.375. Nah, terus kita selisih dalam labanya perlu dianalisis. Jadi setiap perubahan-perubahan dalam bentuk selisih dalam labanya. Jadi perubahan dalam volume penjualannya sebesar 125 di mana diperoleh dari 1.725 dikurangi 1.600. Jadi hasilnya 125. Terus margin kontribusi per unitnya tetap 75 dan perubahan dalam margin kontribusi diambil dari 125 dikali 75 hasilnya 9.375 dikurangi dengan perubahan dalam beban tetap yaitu 8.000 di mana diperoleh 8.000 dari 53.000 dikurangi 45.000 hasilnya 8 yaitu 8.000. Jadi di sini 9.375 dikurangi dengan 8.000 hasilnya 1.375. Jadi kesimpulan dari untuk alternatif satu ini yaitu terjadi peningkatan dalam laba operasional sebesar 1.375. Selanjutnya kita melangkah ke alternatif kedua yaitu turunnya harga jual dari 400 menjadi 375. Untuk setiap mesin pemotong rumput akan meningkat penjualannya dari 1.600 unit menjadi 1.900 unit. Jadi untuk alternatif 2-nya pengerjaannya itu seperti ini ya. Untuk alternatif 2 ya, sebelum ya usulan penurunan harganya itu seperti ini. Unit terjualnya yang ada di sebelah kiri yaitu 1.600, margin kontribusi per unit sebesar 75 dan total margin kontribusi 120.000 diambil dari 1.600 dikali 75 dan dikurangi dengan beban tetap sebesar 45.000. Jadi laba operasionalnya atau laba operasinya sebesar 75.000. Terus ya, ini alternatif 2 mengalami peningkatan ya pada unit terjual sebesar 1.900 ya, margin kontribusi per unitnya sebesar 50. Jadi 1.900 dikali 50 hasilnya 95.000. Jadi kurangi beban tetapnya sebesar 45.000 tetap dan tidak berubah. Jadi laba operasinya atau laba operasionalnya sebesar 50.000 di mana diperoleh dari 95.000 dikurangi 45.000. Jadi kita analisis dari selisih dalam labanya. Jadi selisih dari labanya terjadi perubahan. Jadi di sini perubahan dalam margin kontribusinya. Jadi di sini 95.000 dikurangi 120.000 totalnya 25.000 minus. Jadi di sini mengalami kerugian. Terus dikurangi dengan perubahan dalam beban tetapnya. Tidak ada. Jadi di sini beban tetapnya tidak mengalami perubahan, tidak mengalami penaikan maupun penurunan. Jadi penurunan laba operasinya sebesar 25.000. Jadi di alternatif 2 ini mengalami kerugian sebesar 25.000 jika kita menggunakan alternatif kedua ini. Selanjutnya kita beralih ke alternatif yang ketiga, yaitu menurunkan harga jual
menjadi 375 dan meningkatkan pengeluaran iklan sebesar 8.000 akan meningkatkan penjualan dari 1.600 menjadi 2.000 unit. Jadi pengerjaannya yaitu sebagai berikut. Jadi di sini ya pengerjaannya untuk alternatif yang ketiga, yang terakhir. Jadi di sini ikhtisar pengaruh alternatif 3. Jadi sebelum usulan penurunan harga dan perubahan beban beriklan, di sini unit terjualnya masih tetap 1.600, margin kontribusi per unit tetap 75 dikali dengan 1.600 menghasilkan total margin kontribusi sebesar 120.000 dikurangi dengan beban tetapnya tadi yaitu 45.000 sehingga menghasilkan laba operasi sebesar 75.000. Dan perubahan untuk alternatif ketiga ini unit yang terjual mengalami peningkatan sebesar 2.600 di sini, dan margin kontribusi per unitnya tetap mengalami penurunan sebesar 50, jadi total margin kontribusi sebesar 130.000. Jadi di sini dikurangi lagi dengan beban tetap sebesar 53.000, jadi laba operasinya sebesar 77.000. Jadi selisih dalam labanya yaitu perubahan margin kontribusi sebesar 130.000 dikurangi 120.000 hasilnya 10.000 dan dikurangi dengan perubahan beban tetap sebesar 8.000 terjadi peningkatan laba operasi sebesar 2.000. Jadi di sini di alternatif ketiga mengalami peningkatan laba atau peningkatan pendapatan sebesar 2.000. Jadi menurut analisis kita atau analisis saya, alternatif apa yang paling bagus? Jadi alternatif yang ketiga, karena terjadi peningkatan laba operasionalnya sebesar 2.000. Jadi selanjutnya kita akan membahas sedikit mengenai apa yang dimaksud dengan risiko dan ketidakpastian. Karena risiko adalah sesuatu hal atau dampak dari pengambilan keputusan kita. Apakah itu risikonya tinggi, rendah, ataupun tidak ada sama sekali. Jadi perlu ada analisis yang kuat untuk menghitung risiko dan ketidakpastian. Jadi di sini peranan seorang manajer sangat penting dalam menghitung risiko dan ketidakpastian. Bagaimana para manajer menghadapi risiko dan ketidakpastian? Tentu saja beberapa jenis metode dan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan. Yang pertama, manajer harus sadar akan sifat ketidakpastian dari masa depan, harga, biaya, dan kualitas. Selanjutnya yang kedua adalah para manajer bergerak dari pertimbangan titik impas ke yang disebut dengan break even point. Jadi yang ketiga yaitu para manajer dapat melakukan analisis sensitivitas atau what if. Sekarang kita bahas tentang dua metode dalam menghitung risiko dan ketidakpastian. Yang pertama yaitu margin of safety. Margin of safety merupakan menghitung jumlah unit yang terjual dan pendapatan yang diperoleh di atas dari volume pada titik impas. Jadi rumusnya yaitu penjualan dikurangi penjualan pada titik impas. Sedangkan untuk yang kedua yaitu degree of operation leverage, yaitu penggunaan biaya tetap untuk meningkatkan perubahan dalam tingkat laba yang diperoleh lebih tinggi saat aktivitas penjualannya berubah. Di sini rumusnya margin kontribusi dibagi dengan laba operasi. Jadi mohon maaf atas kesalahan kata dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.